Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Jakarta. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin menguat tipis 0,2%, tutup di 7812.13. Candlenya cenderung indecision ya, small body candle dengan body atas dan bawah yang nggak terlalu signifikan gedenya dibandingkan dengan bodinya. Dan inside bar pattern, letak candlenya ini, candle yang terakhir hari Jumat berada di area shadow candle hari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa masih bisa continue tembus ke atas 7840 OTW 8000 ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan area pullback terakhirnya masih sama, levelnya di 7655, dan area change of karakternya, level change of karakternya juga masih sama ya di 7546. Jadi selama IHSG turunnya nggak tembus ke bawah pullback terakhir, berarti peluang untuk lanjut langsung ke 8000 masih sangat besar. Tapi kalau turun ke bawah 7655 dan seturun-turunnya IHSG nggak ke bawah 7546 tutupannya, ya masih cukup besar lah, masih oke lah, masih probabilitas IHSG untuk ke 8000 masih cukup besar. Tapi kalau udah breakdown 7546 berarti ada kemungkinan atau ada peluang terkoreksi lebih dalam, ngetes 7400-an atau 7350, 7300-an ya, area bekas resisten yang di breakout di Agustus lalu. Itu sih kurang lebih, sisanya masih sama IHSG-nya ya. Lanjut kita review saham-saham yang masih masuk ke watchlist. Mana nih? Nah, ini dia yang masih masuk ke watchlist. Masih ada banyak sih ya, masih ada banyak. Yang pertama ada Akra. Nah, Akra candlenya masih higher low meskipun body candlenya merah, tutup di atas, open agak bawah dan ditutup sama persis levelnya dengan hari penutupan hari sebelumnya ya, dengan penutupan hari sebelumnya maksudnya. Mudah-mudahan ini masih OTW dan masih OTW ke target ya, setidaknya TP1 1540, 1545, TP2 nya 1640. Jadi buat yang punya barang, selama nggak tutup di bawah 1390 masih aman di hold. Kemudian BBTN masih di dalam range candle hari Rabu tanggal 11 September kemarin. Jadi masih di dalam range inside bar. Buat yang udah punya barang atau masih punya barang dan bisa disimpan ini dan mau pasang trailing stop, boleh di 1410 atau 1400 lah paling enggak ya. Di situ boleh trailing stopnya. Mudah-mudahan masih bisa lancar lanjut ke target full cycle-nya di 1535. Terus BBYB yang masih relatif aman, masih aman lah, ini disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 268 ya. Mudah-mudahan lanjut ini ke 350. Kemudian yang berikutnya ada Buka juga masih higher low, menguat 0,9%, jadi masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 107. Mudah-mudahan lancar ke 138. Lumayan tuh, kemarin kan dapat barang 114 ya. Terus ada candlenya doji meskipun higher dan higher low. Strategi yang pernah muncul itu kan belinya ngantri di 650 ya, stop lossnya di bawah 610 kalau tutup di bawah 610. Sebelumnya sih belum sempat terbeli, jadi belum punya barang. Tapi ini masih bisa dipantau kalau misalnya masih lanjut naik, belum ada koreksi ya untuk fast trade aja dulu gitu ya. Terus ESA-nya udah punya barang sih ini. Sayangnya kemarin tutupan kempes sempat naik ke 860, cuman tutup di 820 lagi sama seperti hari sebelumnya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 760 masih aman sih ya ESA-nya. Sebenarnya sih stop loss-nya cukup kalau tutup di bawah 780 sih. Cuman ya bagi yang mau pasang LIT sell langsung boleh juga di bawah 760 gitu, di 750 atau 755
nggak masalah. Mudah-mudahan ini masih bisa lancar ke 1015 target TP2, karena kalau di zoom out ESA juga masih uptrend gitu ya. Lanjut ada Harum belum dapat barang nih, kemarin ngantri di sini di 13.20, jadi diantriin dulu. Stop lossnya di bawah 12.80 dan targetnya target TP2 14.55 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke full cycle 1.700. Jadi kalau ke 1.700 harapannya berhasil tutup di atas 15.90 dan berarti sudah ada change of character, yang artinya dari yang sebelumnya downtrend strukturnya berubah jadi uptrend. Itu sih. Lanjut ada Inco. Inco yang masih aman disimpan selama nggak ke bawah 3610 tutupannya. Selama nggak tutup di 3600 atau lebih bawah masih aman lah ini disimpan, mudah-mudahan masih bisa lancar ke 4200-an ya. INKP udah punya barang, disimpan dulu. Stop lossnya kalau tutup di bawah 7800 dan mudah-mudahan lancar ke 9000. Selanjutnya ada MDKA. MDKA udah punya barang sih ya. Disimpan selama nggak tutup di bawah 2160 jadi masih aman. Kalau di zoom out sebenarnya area stop lossnya itu ada di bawah 2060. Jadi kalau tutup di bawah 2060, karena ini sudah ada change of character dan berubah strukturnya dari yang tadinya downtrend jadi nggak downtrend lagi setidaknya. Cuman kalau misalnya merasa kejauhan stop loss di bawah 2060 ya kalau tutup di bawah 2160 aja nggak masalah sih. Terus targetnya mudah-mudahan lancar setidaknya ke TP 12740. Berikutnya ada Medco. Medco ternyata kemarin merah tapi masih aman disimpan ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1185 ini. Kemarin yang 2 hari sebelumnya itu sempat turun ke bawah 1185 tapi tutupan naik lagi, itu harusnya masih bisa disimpan, masih ada barang gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah setidaknya ke 1400-an lagi. Terus abis Medco ada Raja nyamperin area belinya. Jadi buat yang belum punya barang ini kesempatan beli. Stop lossnya pertama kalau tutup di bawah 1145. Sebenarnya sih stop loss dari setup yang udah muncul itu kalau tutup di bawah 1005. Cuman kalau misalnya kejauhan di bawah 1145 dulu nggak masalah. Kalau ternyata apes kena stop loss, ngantri di level bawahnya di area initial breaknya setidaknya di 1100. Kemudian yang berikutnya ada Tekim. Nah, Tekim strateginya kemarin ngantri di 7225 belum dapat barang. Antriin di situ dulu nggak masalah sih ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 7100 dan targetnya mudah-mudahan bisa ke 8100-an, 8150 target full cycle dari setup dominant breaknya. Dan selanjutnya ada request saham. Requestan saham yang ada di kolom komen. Jadi bapak ibu yang mau request saham favoritnya dibahas atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis saja langsung di kolom komen di bawah. Saham pertama yang di request untuk dibahas adalah Antam. Antam sebenarnya cukup sering dibahas dan oke, kita bahas lagi ya. Jadi ceritanya strukturnya ini downtrend. Kemudian belum ada change of character, bahkan belum ada inducement pullback terakhir untuk inducementnya belum disamperin, yaitu di level 1540 ya. Cuman sebelumnya itu ada setup dominant break di sini. Di setupnya terkonfirm di bulan Juli, awal Juli. Dan udah nyamperin target TP2 di 15.15. Waktu itu udah diajakin jualan. Kemudian turun. Bisa dibilang ini nyamperin area entry lah kalau misalnya setupnya ini adalah setup yang ideal banget. Udah ambil area inducement. Ini bisa dengan PD entry lagi sih. Cuman di sini karena belum ambil area inducementnya jadi saya nggak begitu yakin. Cuman kalau misalnya ada yang mau coba, bapak ibu mau coba, stop lossnya cukup di bawah
cukup di bawah 1265 sih. Kalau tutup di bawah 1265 dan bisa mentargetkan di next targetnya 1720-an ya, 1725 target full cycle-nya. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Dan risikonya dihitung dulu kalau misalnya terlalu gede ya nggak usah diambil ya. Risikonya ini ada kurang lebih ya. 6% lah, risikonya ada 6%. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Antam ini ada setup atau enggak, ini sebenarnya masuk area entry, cuman setup yang muncul ini belum terlalu ideal gitu aja. Kalau misalnya mau dicoba stop lossnya di bawah 1265, tapi dan kalau misalnya pertanyaan Antam ini gimana adalah sudah punya barang dan enaknya diapain, sementara di hold dulu nggak masalah selama nggak turun dan tutup di bawah 1265 gitu sih ya. Mudah-mudahan menjawab. Kedua, Pegas. Si Pegas ini juga sebenarnya masuk kategori area entry. Masuk area entry, strukturnya bagus, saya suka karena ada boss di sini, ada boss break of structure, jadi lanjutin uptrend dan turun ngambil area entry. Cuman belum ada setup aja. Di sini ada potensi bikin dominan break ya. Kalau dalam waktu dekat ke depan naik ke atas 15 tutupan di atas 1515. Dan kalau misalnya ada yang mau coba, stop lossnya di bawah 1395 ya. Kalau misalnya nanya Pegas ini gimana, baru pengen beli ya, stop lossnya kalau tutup di bawah 1395. Kalau yang nanya ini adalah enaknya diapain, udah punya barang. Sama sih jawabannya, selama nggak tutup di bawah 1395 peluang untuk lanjutin uptrend masih cukup besar. Jadi ini terhitung area-area yang cukup low risk untuk area entry, cuman belum muncul setup baru aja untuk entry, jadi risikonya belum bisa diperkecil gitu ya. Jadi masih tetap di bawah 1395 itu sih. Kemudian mudah-mudahan menjawab ya Pegasnya. Dan lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa tanggal 17 September 2024. Ada 4 saham sudah kami siapkan. Saham-sahamnya ini bisa Bapak Ibu masukin ke watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Bikin ordernya bisa langsung sekarang pakai smart order. Saham pertama ada BTPS. BTPS sebenarnya ini saham yang pernah masuk rekomendasi sih ya. Cuman saya agak lupa belinya itu di mana. Kalau nggak salah belinya ngantri di 1175 itu ya. Nah, kondisinya ini sekarang lagi di area order block sih. Bukan order block spesial, cuman order block plus imbalance aja. Dan ada peluang untuk mantul kalau dilihat perjalanan harganya waktu ini naik sampai bikin highest di Agustus ya. Volumenya naik, kemudian terkoreksi, volumenya kempes, nggak ada, hampir bisa dibilang nggak ada volume lah, volumenya kecil, kemudian nyampe area order block. Nah ini bisa dimanfaatkan kalau misalnya belum punya barang dan minat beli si BTPS, silahkan dibeli di 1235 di closing hari Jumat kemarin ya, karena kemarin doji dan sempat turun ke bawah low candle tanggal 11 tapi balik lagi tutupannya di atas. Jadi ini ada potensi bikin dominant break juga kalau tutup di atas 1260 ya. Bisa dibeli langsung di 1235, stop lossnya kalau tutup di bawah 1160. Nah, 1160-nya itu tutup di bawah 1170 maksudnya, kalau tutup di setidaknya 1160 lah. Dan estimasi targetnya mudah-mudahan bisa ke target TP2 di 1575. Kemudian saham yang kedua ada INTP. Nah, INTP ini juga saham yang pernah masuk ke rekomendasi ya. Belinya di 6800. Jadi strateginya masih sama persis buat yang belum punya barang dan minat. Silahkan bisa langsung dibeli atau ngantri di 6800. Stop lossnya kalau tutup di bawah 6275 tetap. Jadi kalau tutup di 6250 baru cut loss. Targetnya TP1 tetap di 7900-an dan TP2-nya ada di 8900. Mudah-mudahan sih bisa ke TP2 ya. Kemudian yang berikutnya ada MTMH. Nah, ini juga saham yang pernah masuk ke rekomendasi di bulan Agustus awal-awal sih ya.
Strateginya beli di 1060 dan untuk yang kedua kalinya disamperin area pre-entry-nya. Stop loss-nya di bawah 1000. Strategi untuk besok tanggal 17 sama persis ya. Belinya di 1060 aja. Kemarin kan tutup di 1065 tuh. Jadi ngantri di bawah 1 tick. Ngantri 1 tick di bawah harga closing kemarin. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 1000 di 995 itu tutupannya berarti cut loss. Estimasi target pertama 1185 dan mudah-mudahan bisa ke target TP2 di 1300 ya. Berarti kalau ke target TP2 harapannya ini ada change of character, ada cok dan strukturnya jadi uptrend. Saham yang ketiga ada RALS. RALS ini juga pernah masuk rekomendasi. Bahkan area belinya lebih rendah yaitu di 402. Kemarin hari Jumat tutup menguat 2,5% di 412. Jadi buat yang udah punya barang simpan aja. Nggak nambah dulu nggak masalah. Ini strategi yang belum punya barang dan kemarin mungkin ketinggalan nggak sempat beli gitu ya, terus minat beli RALS, belinya silakan ngantri di 406 area pre-entry nya ini. Di 406 stop lossnya cukup di bukan cukup sih, tapi sama kalau tutup di bawah 374 ya, di 372 gitu tutupan berarti cut loss. Targetnya sama di 480 target TP1 nya. Target TP2 ada di atas sih di 545. Ke target TP1 sih udah lumayan ya. Dapat barang di 405 aja. Risk reward rasionya udah 1:2 sih. Memang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang kemarin dapat barang di 402 tapi nggak terlalu banyak bedanya. Itu ya. Dan itu tadi 4 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jangan lupa kami ada workshop Vibo Cuan. Kesempatan daftarnya masih ada. Silakan kontak aja kontak person yang ada di deskripsi itu ya. Dan ini ada di layar nih. kontak Mbak admin kami juga langsung aja biar enak, atau langsung kunjungi www.cuancommunity.com, nanti bisa langsung cek di situ. Searchnya di sini nih, cuancommunity.com kemudian klik workshop SMC yang paling atas dan Vibo Cuan. Terus informasi lengkapnya ada di sini, bisa langsung hubungi kontak person kami juga. Dan bisa langsung klik daftar juga di sini. Itu ya, workshopnya mulai tanggal 23 September sampai 28 September, hybrid online dan offline. Materinya disampaikan via Zoom webinar online 23 sampai 26. Dan di tanggal 28-nya, jadi skip atau istirahat 1 hari, tanggal 27, tanggal 28-nya sesi offline tatap muka praktek seharian dari pagi dari jam 9 sampai jam 16.00 sore di Hotel Erian Jakarta Pusat. Itu dulu aja dari saya, dan tiap pagi kami juga ada sesi live trade ya di Zoom webinar. Live trade di Zoom webinar yang linknya dikirimkan di room Telegram Cuan Community dan room Telegram nasabah JWC Sekuritas Jalan Mogot Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Evan, dadah.